Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Ismail, NPM 192191028 dari kelas 2A Pinjas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pengembangan kurikulum. Langsung saja ya ke isinya. Nanti ada prinsip-prinsip apa saja yang terdapat dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, bagaimanakah yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang keempat, bagaimana yang dimaksud dengan artikulasi dan hambatan dalam pengembangan kurikulum. Dan yang kelima, model-model apa sajakah yang dipakai dalam pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pada prinsip yang dianutnya. Prinsip itu pada dasarnya merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum tersebut. Yang ke satu ada prinsip umumnya. Ada beberapa prinsip umum dan pengembangan kurikulum itu sendiri. Ada prinsip relevansi. Secara umum istilah relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Artinya, pendidikan dipandang relevan jika hasil perolehan pendidikan itu bersifat fungsional. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevan keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas ini artinya lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak. Yang selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini yaitu berkesinambungan perkembangan dan proses belajar akan berlangsung secara berkesinambungan. Artinya itu tidak berputus-putus atau berhenti-henti. Yang selanjutnya ada prinsip praktis. Prinsip praktis di sini yaitu mudah dilaksanakan. Artinya menggunakan alat-alat sederhana. Dana biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut prinsip efisien. Yang selanjutnya ada prinsip efektivitas. Dalam sajian bidang pendidikan, prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru dalam mengajar dan efektivitas para murid belajar. Yang kedua ada prinsip-prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yang ke satu ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini merupakan pusat dan arah semua kegiatan pendidikan, sehingga perumusan komponen pendidikan harus selalu mengacu pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan ini bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang manpower, pengalaman-pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, dan penelitian. Yang selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum ini perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan itu cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individu siswa, apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, apakah penggunaan metode tersebut mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran.
Proses belajar tentu perlu menggunakan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu alat atau media yang dibutuhkan itu sendiri. Bila belum ada penggantinya, bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya, dan kapan belajarnya, serta adanya pemahaman bahwa hasil terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Yang selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian. Meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tipnya laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes. Yang selanjutnya ada pengembangan kurikulum itu sendiri. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, banyak pihak yang turut berpartisipasi, tentunya yaitu administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum itu sendiri, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orang tua murid serta tokoh-tokoh masyarakat. Poin pertama, peranan pada administrator pendidikan. Para administrator ini terdiri dari direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan, serta kepala sekolah. Berarti peranan administrator ini tingkat pusat atau direktur dan kepala pusat. Yang kedua ada peranan dari para ahli. Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam bermasyarakat, tetapi juga dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, maupun ahli bidang studi disiplin ilmu. Yang ketiga, ada peran dari guru. Tentunya guru memegang peranan yang cukup penting dalam ini, baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Guru itu adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Peran guru bukan hanya menilai perilaku, prestasi belajar murid-murid dalam kelas, tetapi juga menilai implementasi dalam penerapan kurikulum dalam lingkup yang lebih luas. Yang keempat ada peranan orang tua murid. Orang tua juga mempunyai peranan ya dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal. Pertama, dalam penyusunan kurikulum, dan kedua, dalam pelaksanaan kurikulum. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor apa saja itu? Yang satu ada perguruan tinggi ya. Kurikulum minimal mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. Yang pertama dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Yang kedua ada faktor dari masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah tersebut berada. Sisi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, faktor dari sistem nilai. Masalah utama yang dihadapi para pengembangan kurikulum menghadapi nilai, bahwa dalam masyarakat nilai itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen dan multivers. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru itu sendiri dalam mengajar. Yang satu, guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan nilai. Guru hendaknya berpegang teguh pada prinsip demokrasi. Guru berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan. Guru menghargai nilai-nilai kelompok lain dan memahami dan menerima keberagaman kebudayaan itu sendiri. Yang selanjutnya, artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Artikulasi di sini dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar untuk merealisasikan artikulasi kurikulum. Perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan kesinambungan kurikulum.
Adapun hambatan lain datang dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Selanjutnya ada model-model pengembangan kurikulum. Pemilihan suatu model pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikannya, serta memungkinkan pencapaian hasil yang optimal, tetapi juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan yang dianut serta model konsep pendidikan mana yang akan digunakan itu. Yang ke satu ada the administrative model. Model pengembangan ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau lean startup karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang daripada para administrator pendidikan dan menggunakan personal administrasi. Kedua ada tim grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama, inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum. Bukan datang dari atas tapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Dalam model pengembangan ini yang bersifat grassroots, seorang guru, sekelompok guru atau keseluruhan guru suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada Bokam System. Model pengembangan ini dikembangkan oleh Bokam, seorang ahli kurikulum. Bokam mengemukakan 5 hal pengembangan kurikulum. Yang satu, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Yang kedua ada menetapkan personalia atau yaitu siapa-siapa yang saja yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh, merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus. Implementasi kurikulum, maka ini merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu yang sederhana. Evaluasi kurikulum, langkah ini minimal mencakup 4 hal, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru, evaluasi dan desain kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa, evaluasi dari keseluruhan kurikulum, dan yang keempat ada demonstration model. Model demonstrasi ini pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Yang kelima ada Taba Inspired model. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba ini. Satu, mengadakan unit eksperimen. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum. Yang kelima, implementasi dan diseminasi. Yang selanjutnya ada Rogers Interpersonal Relation Model. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan, becoming, developing, changing. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Yang selanjutnya, yang ketujuh ada the systematic action research model. Model perkembangan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Yang kedelapan ada emerging technical models. Perkembangan ini tentu saja berhubungan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang ada behavioral analysis model, yaitu menekankan penguasaan perilaku. Mungkin kesimpulannya adalah kurikulum merupakan acara pendidikan yang dirangkum semua pengalaman belajar yang disediakan oleh bagi siswa di sekolah. Dalam kurikulum desintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan perbuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli bidang ilmu, penjabat pendidikan, pengusaha, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.